Baik, pekabaran firman Tuhan malam hari ini diambil dari seri pelajaran amanat kepada orang muda, bagian yang kedua, peperangan melawan dosa, pasal 10 dengan judul Setan, Satu Musuh yang Kuat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu kita percaya bahwa peperangan antara yang jahat dengan yang baik, antara setan dengan Tuhan, itu sudah berlangsung begitu lama. Dan kita percaya juga bahwa peperangan yang dimulai di sorga waktu itu, sekarang ini sudah berpindah ke dunia, dan secara khusus berpindah ke hati kita. Malam hari ini kita akan belajar satu pekabaran yang sangat penting, betapa kita harus berhati-hati terhadap kuasa kegelapan ini. Tadi dikatakan judulnya adalah Setan, Satu Musuh yang Kuat. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, dia menjadi tawanan setan yang sah. Dan misi Yesus Kristus adalah melepaskan orang ini dari kuasa itu. Itu sebabnya ketika seseorang diperhamba oleh dosa, maka pada waktu itulah dia memerlukan pertolongan dari atas. Dia tidak dapat melepaskan dirinya dari dosa itu terkecuali ada bantuan dari atas. Nah, kenapa demikian? Di dalam pelajaran kita malam hari ini, Nyonya White katakan bahwa tabiat manusia lebih condong pada penurutan kepada godaan setan. Dan dengan kuasanya sendiri dia tidak bisa melawan musuh yang begitu kuat, kecuali kalau Kristus, pahlawan yang amat berkuasa itu, tinggal di dalam dia, yang memimpin segala keinginannya dan memberikan kekuatan kepadanya. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan setan sendirian. Kita perlu pertolongan Tuhan. Dan satu lagi yang sangat penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah setan terkenal dengan kerajinannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena walaupun libur, tidak ada waktu bagi setan untuk libur. Bagi manusia ada tanggal merah, setan tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak mau kehilangan satu kesempatan untuk menyesatkan manusia. Itu sebabnya kita perlu memahami strategi setan ini sehingga kita tidak disesatkan. Nah, hanya kuasa Allah saja yang dapat mengalahkan kuasa setan. Dan setan selalu mengelilingi dunia, berjalan di atasnya ke sana kemari, dan tidak pernah lengah. Dia selalu berjaga-jaga supaya dia tidak kehilangan satu kesempatan untuk membinasakan jiwa-jiwa. Penting sekali bagi umat Allah mengerti hal ini, supaya mereka bisa terlepas dari tipu dayanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, setan menggunakan berbagai macam tipu daya, supaya dalam pekerjaan yang paling akhir melawan umat Allah, mereka tidak tahu bahwa dialah pelakunya. Dalam menjalankan misinya, setan tidak mengenal lelah. Dikatakan dia menggunakan berbagai macam cara untuk menipu manusia. Sementara beberapa jiwa yang sudah tersesat mempertahankan bahwa setan tidak ada, sebenarnya setan telah menawan mereka itu dan menggunakan mereka sebagai perantara pekerjaannya. Saudaraku, orang-orang muda, ada begitu banyak sekarang ini anak-anak muda yang tidak percaya bahwa setan itu ada. Nah, setan sangat senang kalau manusia berpikir demikian. Kenapa? Dengan cara yang sama, dia bisa masuk ke dalam pikiran mereka tanpa diketahui. Nah, itu makanya dikatakan, banyak orang muda sekarang ini yang menganggap remeh keberadaan setan ini. Nah, setan lebih paham siapa kita. Dia tahu siapa kita. Pada waktu saudara dan saya lahir, dia ada. Pada waktu kita beranjak dewasa, dia hadir di situ. Sampai kita berada di posisi sekarang ini dalam keadaan kita, setan tidak pernah absen di dalam menyertai kehidupan kita. Jadi jika kita menganggap diri kita lebih kuat dan lebih pintar dari setan, maka dia pasti akan menertawai kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, walaupun sekarang ini ada begitu banyak
teknologi yang canggih, tetapi tidak akan pernah bisa mengalahkan kuasa setan. Ya, itu makanya perlu kerendahan hati bagi kita untuk memohon pertolongan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari kuasanya kalau kita menggunakan kekuatan diri kita sendiri. Apabila dengan rendah hati, kita memohon dengan amat sangat kepada Yang Maha Kuasa, orang-orang percaya yang paling lemah sekalipun berharap dengan sungguh kepadanya bisa mengalahkan setan dengan segenap tentaranya. Jadi kita bersyukur karena kita memiliki pertolongan dari atas. Berikut kita akan belajar tentang strategi setan. Apa strateginya untuk menipu kita? Dikatakan bahwa setan itu sangat cerdik. Dia tidak akan menyerang terang-terangan dengan segala pencobaannya. Sebab nanti orang Kristen yang sudah tertidur akan bangun dan kembali bersandar kepada Juru Selamat. Jadi, dia berusaha untuk menyerang dengan diam-diam. Dengan topengnya dia memperalat orang-orang yang suka melawan. Dan menarik di sini katakan, Nyonya White katakan, yang mengaku dirinya beribadah. Jadi bukan berarti setan ini menyerah melihat kita tekun berdoa atau tekun beribadah. Semakin kita tekun berdoa, semakin kita tekun beribadah, semakin hebat serangannya. Nah, itu makanya dikatakan tadi, ada banyak cara yang setan gunakan untuk menipu anak-anak Tuhan. Apalagi jika sekarang ini orang-orang muda menganggap remeh keberadaan setan. Ya. Nah, setan yang sudah berani menentang, mencobai, bahkan menghina Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan berani mencobai dia, membawanya ke atas menara Ka'bah, ke atas puncak gunung yang tinggi, dia juga dengan amat sangat mudah untuk menggunakan segenap kuasanya mempengaruhi keturunan zaman sekarang ini, yang notabene jauh lebih rendah pengetahuannya daripada Tuhannya, dan yang hampir tidak tahu apa-apa tentang kecerdikan dan kuasa iblis. Yesus saja yang adalah Allah telah dia berani cobai. Dia telah berani membuat Yesus berada dalam pencobaan seperti itu. Nah, apalagi dengan kita. Itu makanya saya katakan tadi, kalau saudara dan saya anggap enteng keberadaannya, menganggap remeh keberadaan setan ini, dengan mudah dia akan menjatuhkan kita. Mereka yang menganggap remeh kuasa setan akan jatuh pada akhirnya. Itu sebabnya jangan pernah main-main dengan oknum ini. Dengan cara yang ajaib, setan akan menggunakan semua orang yang memang suka menurut perintahnya. Dikatakan dia merasa sangat senang bila ia dipandang hanya seperti sebuah dongeng. Banyak anak muda yang pernah bermain-main dengan setan. Mungkin saudara-saudara pernah mendengar apa yang disebut dengan permainan jelangkung, ya, yang menggunakan batok kelapa sebagai kepalanya, kemudian kayu dan dikasih pakaian, kemudian mereka berdoa sedemikian rupa, dan kemudian mereka memanggil setan. Nah, dikatakan di sini, setan justru senang jika digunakan bermain-main seperti itu. Ya, kenapa? Karena manusia menganggap remeh keberadaannya. Dan dikatakan ketika manusia menganggap remeh keadaan ini, maka setan dengan sangat mudah masuk dan mempengaruhi mereka. Itu sebabnya jika manusia mengerti kuasa dan kelicikannya, tentu mereka bisa bersedia untuk melawannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, disebutkan juga di dalam tulisan Roh Nubuat ini, ada peperangan untuk memperebutkan setiap jiwa manusia. Nyonya White katakan, saya sudah melihat malaikat-malaikat jahat berbantah hendak merebut jiwa-jiwa, dan malaikat-malaikat Allah melawan mereka, dan peperangan itu amat hebat. Jadi saat saudara dan saya kita bergumul melawan dosa, di saat itu sebenarnya terjadi peperangan di udara antara setan dengan malaikat yang baik. Malaikat Tuhan berusaha untuk melindungi kita, dikatakan. Tapi malaikat jahat itu mengelilingi jiwa-jiwa itu, ya, dikatakan membingungkan pikiran mereka. Sementara malaikat yang suci menjaga dengan cemas jiwa-jiwa ini, mereka sedang menunggu-nunggu hendak mengusir bala tentara setan.
Jadi ada peperangan yang hebat terjadi tanpa kita sadari karena kita tidak bisa melihat mereka. Namun itulah yang terjadi. Tapi malaikat-malaikat yang baik ini tidak berkuasa untuk memaksa manusia memilih yang baik. Jadi manusia hanya bisa menentukan apa yang dia akan lakukan berdasarkan pilihannya sendiri. Maka dikatakan di sini, saya yang cetak merah ini tolong diperhatikan. Kalau mereka itu menyerahkan dirinya kepada musuh dan tidak mau berusaha melawan dia, maka malaikat-malaikat Allah tidak bisa berbuat lebih banyak lagi daripada hanya menahan tentara setan supaya mereka tidak membinasakan jiwa orang-orang itu. Sampai orang-orang yang dalam bahaya itu sudah mendapat terang lebih jauh untuk menggerakkan mereka supaya bangun serta memandang ke atas meminta pertolongan. Jadi malaikat Tuhan tidak bisa campur tangan untuk menentukan pilihan kita. Ini murni pilihan kita masing-masing. Jadi kalau saudara dan saya kita menyerah kepada pencobaan ini, dan kemudian kita menyerah kepada apa yang diinginkan setan, malaikat Tuhan tidak bisa bikin apa-apa. Mereka hanya bisa melindungi supaya setan tidak membunuh kita. Masih ingat peristiwa Ayub? Pada waktu dia dicobai sedemikian rupa, Alkitab mencatat, Tuhan berpesan kepada iblis, jangan kau sentuh nyawanya. Artinya, dalam keadaan apapun, saudara dan saya masih dalam pagar lindungan Tuhan. Dan ketika kita menyerah kepada pencobaan ini, setan hanya bisa menjatuhkan kita tanpa bisa menjamah kita. Maka dikatakan di sini, Tuhan Yesus tidak akan menyuruh malaikat-malaikat yang suci untuk melepaskan orang-orang, perhatikan, yang tidak berusaha menolong dirinya sendiri. Saudara orang muda, bahkan kita semua yang hadir malam hari ini. Setiap orang pasti akan digoda. Setiap orang pasti akan dicobai. Nah, tergantung bagaimana kita menolak pencobaan itu dan berusaha melepaskan diri dari pencobaan itu. Kalau kita menyerah dan membiarkan diri kita jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak akan mengirimkan malaikatnya bila mana kita tidak mau berusaha. Nah, kalau setan lihat satu jiwa mulai hilang dari genggamannya, maka dia akan berusaha sekuat-kuatnya supaya jiwa itu tidak bisa terlepas. Dan kalau jiwa itu menyadari bahaya yang menimpa dia, dan dengan takut dan tekun meminta pertolongan dari Yesus, maka setan mulai takut, jangan-jangan tawanannya akan terlepas. Jadi, saudara dan saya itu akan selalu berada di dalam incarannya. Jangan pernah saudaraku menganggap bahwa kita ini aman-aman saja. No. Setiap saat kita berada di dalam bahaya ini. Apalagi dikatakan di sini, setan akan memanggil bala bantuan dari malaikat-malaikatnya yang jahat untuk mengelilingi jiwa itu, membangun tembok kegelapan di sekelilingnya, supaya cahaya terang dari sorga tidak bisa sampai kepadanya untuk menerangi dia. Coba bayangkan, kalau Tuhan Yesus melepaskan pagarnya dari kita, habis kita. Pekabaran Roh Nubuat malam hari ini memberikan kita gambar, membuka mata batin kita, membuka pikiran kita, saudara, agar saudaraku benar-benar dapat menyadari bahayanya lepas dari Tuhan. Maka dikatakan di sini, kalau kita tidak meminta perlindungan Tuhan setiap hari, niscaya kita akan jatuh. Tetapi kalau jiwa yang dalam bahaya itu, perhatikan ini, bertahan terus serta menjatuhkan dirinya yang lemah dan tak berdaya itu dalam karunia darah Kristus, maka Yesus akan mendengarkan permohonan doa yang disertai dengan keyakinan itu, serta mengirimkan malaikat-malaikatnya yang gagah perkasa untuk melepaskan dia. Camkan ini. Saudara orang muda, bahkan umat Tuhan semua yang hadir malam hari ini, perhatikan baik-baik bahwa Tuhan tidak pernah lepaskan kita. Semua tergantung kita. Kepada siapa kita akan menyerahkan kendali atas diri kita. Ketika kita menyerah, kita lengah, kita jatuh, di situ kita mengundang setan untuk mencengkeram kita.
Tetapi ketika kita berusaha untuk menang, dikatakan, walaupun kita adalah orang atau iman kita itu lemah, bahkan paling lemah sekali. Tapi kalau kita mau memohon pertolongan Tuhan, Tuhan tolong saya tidak kuat, saya tidak akan bisa menang kalau saya berdiri sendiri. Tolong saya Tuhan. Saat itu juga, Paulus katakan, Tuhan Yesus mengirim malaikatnya untuk melepaskan kita. Setan tidak bisa tahan kalau kita minta pertolongan dari lawannya yang berkuasa itu. Karena dia takut dan gemetar di hadapan kekuatan dan kemuliaannya. Jadi, kalau saudara dan saya kita mau berdoa, ya, saat kita meminta perlindungan Tuhan, ya, maka dikatakan tentara setan akan takut dan gentar. Dan jikalau malaikat-malaikat yang kuat dan yang berpakaian senjata sorga datang menolong jiwa yang teraniaya dan yang sudah tidak berdaya lagi, maka setan dan segenap tentaranya akan mundur karena mereka tahu bahwa mereka sudah kalah. Pekabaran firman Tuhan malam hari ini tidak terlalu panjang, tapi pekabarannya cukup jelas bagi kita. Saudaraku yang kasih, secara khusus kaum muda, ingatlah bahwa kita selalu berada di dalam bahaya. Sekali saja kita lengah dan membiarkan pintu terbuka, dia akan masuk dan mengalahkan kita. Tetapi apabila dia mengetahui bahwa saudara dan saya selalu berkomunikasi dengan surga, meminta perlindungannya, maka dia akan lari karena dia tahu malaikat suci melindungi kita. Malam hari ini kita belajar bahwa setan, walaupun dia salah satu musuh yang kuat, tapi masih ada yang jauh lebih kuat di atas dia. Tuhan Yesus, yang adalah juru selamat kita, adalah satu-satunya oknum yang dapat membantu kita lepas dari cengkeramannya. Ingat satu hal yang saya sampaikan tadi. Tidak ada seorang pun di antara kita yang lebih tua dari setan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sejak lahir sampai dewasa sekarang ini yang tidak pernah diperhatikan setan. Apapun yang kita perbuat, dia tahu, dia catat, dan dia lakukan semuanya itu untuk mendakwa kita. Malam hari kita belajar bahwa saudara dan saya adalah makhluk yang rentan untuk berbuat dosa. Tetapi kita punya Tuhan yang siap sedia menolong kita. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 sebagai ayat yang terakhir katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara yang kasih, malam hari ini pekabaran sangat jelas. Setan musuh yang kuat, benar. Tapi ada lawannya yang jauh lebih kuat, yakni Isa al-Masih alaihissalam, Yesus Kristus, yang telah menebus saudara dan saya. Semoga kita selalu memohon perlindungannya, berada di dalam dia, sehingga dia tidak akan bisa menjangkau kita. Semoga Tuhan menyertai kita. Amin.